Yang pertama, ekuitas tuh terbagi jadi bagian apa saja sih? Jadi ekuitas itu terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada modal saham. Apa sih modal saham itu? Modal saham itu tuh ada 2, yaitu saham biasa dan saham preference. Yang kedua itu ada tambahan modal di setor. Nama lainnya adalah share premium. Share premium itu merupakan selisih antara modal di setor dengan nilai nominal. Yang ketiga itu ada laba ditahan. Laba ditahan itu merupakan keuntungan yang tidak dibagikan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai share treasury share. Jadi treasury share itu merupakan saham yang ditarik kembali. Tujuannya itu untuk menaikkan EPS, lalu untuk dijual kembali kepada karyawan dan dibagikan dalam bentuk dividen. Lalu akan masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Jadi yang pertama itu pada 1 Agustus 2018, Meksiko menerbitkan 1000 lembar saham biasa senilai $1.600 dengan nilai nominal $1,5 per lembar. Jadi cashnya itu ada 1.600, share premiumnya itu 1.500, didapat dari 1.000 dikali $1,5 karena saham itu selalu menggunakan nilai nominal. Lalu selisihnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu akan masuk ke dalam share premium atau tambahan modal di setor sebanyak 100. Lalu soal kedua itu pada tanggal 12 Oktober 2018, Meksiko menarik kembali saham beredar sebanyak 400 lembar dengan harga $1,6 per lembar. Jadi menarik kembali saham itu merupakan treasury share. Jadi treasury share bertambah 640 dan kasnya itu berkurang 640 untuk menarik kembali sahamnya tadi. Lalu pada tanggal 5 November 2018, Meksiko menjual kembali saham yang sebelumnya ditarik sebanyak 100 lembar dengan harga 1,8 per lembar. Jadi kalau menjual kembali saham treasury itu terbagi menjadi 2 metode. Metode pertama itu ada above cost, yang kedua itu ada below cost. Above cost itu tuh merupakan menjual saham treasury di atas harga biaya. Kalau below cost itu menjual saham treasury di bawah harga biaya. Jadi yang pertama tadi kan dijual dengan harga $1,8. Berarti kan dia harganya lebih tinggi daripada yang saat dia menarik kembali saham yang $1,6 ini. Jadi ini menggunakan metode above cost. Kasnya itu bertambah 180 berdasarkan harga saat dia menjual kembali. Lalu treasury share ini tetap berdasarkan menggunakan $1,6 yang tadi. Lalu selisihnya itu masuk ke dalam share premium. Treasury ini kenapa harus ditulis treasury? Ini tuh untuk membedakan ini saham apa seperti ini kan lebih ordinary karena ini saham biasa gitu. Kalau premium preference itu nanti di sini tulisannya preference. Lalu yang soal keempat itu pada 2 Desember 2018, Meksiko menjual kembali saham yang sebelumnya ditarik sebanyak 200 lembar dengan harga $1 per lembar. Dengan harga $1 berarti kan dia menjual di bawah harga biaya yang tadi 1,6 ini. Berarti kan dia menggunakan below cost. Jadi kasnya itu ada 200. Terus ada share premium karena kan treasury share-nya 320. Jadi kan harus ada ini sebanyak 20. Sisanya masuk retained earning. Karena kan ini kan berarti dia rugi karena menjual kembali di bawah harga yang tadi ini. Nah, karena kerugian itu sebenarnya itu bisa ditutup menggunakan share premium ini. Tapi karena share premiumnya tidak cukup, otomatis kita menggunakan laba ditahan atau kerugian yang keuntungan yang belum dibagikan. Jadi share premium yang di debit ini tidak boleh melebihi yang di kredit. Makanya kita masukkan ke dalam laba ditahan. Selanjutnya pada bagian bab ekuitas, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih perlakuan akuntansi pada saat penerbitan saham. Jadi perlakuan akuntansi pada saat penerbitan saham itu ada 5. Yang pertama itu saham memiliki nilai nominal, yang kedua saham tidak memiliki nilai nominal, yang ketiga saham yang terbit tapi tidak dapat kas, yang keempat itu ada biaya penerbitan saham, yang kelima itu saham terbit paket. Jadi langsung lanjut ke soal. Saham memiliki nilai nominal. Di sini terbit 1000 lembar saham dengan harga $15.
dan nilai nominalnya itu $5. Jadi kalau misalkan ada nilai nominal itu akan muncul akun share premium. Kasnya itu sebanyak 15.000, saham biasanya itu sebanyak 5.000. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saham itu selalu menggunakan nilai nominal. Sisanya itu langsung masuk share premium. Yang kedua itu, ini merupakan contoh soal yang saham tidak memiliki nilai nominal. Kalau saham tidak memiliki nilai nominal itu akan menggunakan harga ini. Jadi ini kan terbit 500 lembar dengan harga $11. Jadi langsung kas pada saham biasa itu sebesar 5.500, dari 500 dikali $11. Tidak ada share premium. Yang ketiga itu terbit 10.000 lembar dengan nilai nominal $10 dan fair value patennya itu $140.000. Ini tuh merupakan contoh dari terbit saham tapi tidak dapat kas. Jadi penggantinya itu ini. Jadi jurnalnya itu paten bertambah sebanyak 140.000, share kapitalnya itu jadi $100, share premiumnya itu $40.000. Contoh soal keempat itu terbit 10.000 lembar dengan nilai nominal $10, harga $140, dengan biaya penerbitan saham itu $15.000. Kalau ada biaya penerbitan saham itu, otomatis akan langsung mengurangi kas. Jadi kasnya itu $125.000 itu $125.000 itu didapat dari $140.000. Ini dikurangi dengan $15.000. Lalu saham biasanya ini sebanyak $100. Lalu share premiumnya itu $25.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelakuan akuntansi terhadap saham yang terbit secara sepaket. Jadi saham yang terbit secara sepaket itu ada dua metode, yaitu proporsional method dan incremental method. Proporsional method itu digunakan ketika informasi yang disajikan itu lengkap. Kalau incremental method itu informasinya kurang lengkap. Jadi langsung masuk soal. Di sini ada terbit 500 lembar saham biasa dan 300 lembar saham preference. Nilai nominal saham biasa itu ada $3 per lembar. Nilai nominal saham preference-nya itu $20 per lembar. Lamsamnya itu $40. Jadi lamsam itu merupakan gabungan antara saham biasa dan saham preference tadi. Lalu nilai pasar dari saham biasa itu ada $5 per lembar. Nilai pasar pada saham preference itu ada $25 per lembar. Lalu kita akan membuat tabel. Jadi ordinary share-nya tadi itu kan 500 lembar dan saham preference-nya kan 300 lembar dengan harga nilai nominalnya dengan harga pasarnya itu $5 dan $25. Kita kaliin lalu dapat hasil segini. Presentasinya segini. Presentasi ini didapat dari $2.500 dibagi $10.000 dikali 100%. Yang ini juga sama, $7.500 dibagi $10.000 dikali 100%, jadinya 75%. Lalu kita akan mengalokasikan yang tadi itu. Jadi kan lamsamnya ini 14.000. Persentase untuk saham biasa kan 25%. Setelah kita alokasiin dapat 3.500. Untuk saham preference dapat 10.500. Kasnya itu menggunakan lamsamnya ini. Jadi kasnya kan $14.000. Lalu share kapitalnya itu dari share kapital yang preference ini dapat dari nilai nominal $20 dikali dengan saham yang terbit ini 300 lembar dapat 6.000, dan di sini kan ada 10.500 nih. Sisanya dari 10.500 dikurangi 6.000 tadi ini masuk ke saham, ke share premium. Lalu yang ordinary juga sama, jadi $3 ini dikali dengan 500 dapat 1.500, yang ini kan 3.500, selisihnya itu akan masuk ke 2.000. Jadi incremental method itu jika informasinya itu kurang lengkap. Ini kan terbit 500 lembar saham biasa dan 300 lembar saham preference. Nilai nominal saham biasa adalah $3, nilai nominal saham preference adalah $20. Dengan lamsamnya itu $14.000. Lalu nilai pasar saham preference-nya itu $25 per lembar dan nilai pasar saham biasanya itu tidak diketahui. Lalu di sini dimasukkan 500 lembar dan 300 lembar dengan harga yang ini saham preference ini $25.
hasilnya adalah $7.500. Lalu kita masukkan di sini, kan yang diketahui adalah saham preference sebesar $7.500. Ini tuh lamsamnya itu, yang tadi lamsam ini akan dikurangi dengan saham preference ini, sehingga hasilnya adalah $6.500 ini milik saham biasa. Lalu sama seperti tadi, kasihnya itu berdasarkan lamsam yang ini, $14.000. Share capital preference-nya itu sama seperti tadi, nilai nominal share preference dikali dengan lembar saham preference, hasilnya adalah $6.000. Sisanya dari ini 7.500 dikurangi $6.000 itu kan ada 1.500, ini masuk ke share premium. Share kapitalnya juga sama seperti tadi yang preference. Jadi ini saham biasa yang ini $3 dikali dengan 500 ini hasilnya $1.500. Sisanya dari 6.500 dikurangi 1.500, $5.000 ini masuk ke share premium ordinary.